Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu surah dengan pesan yang wah kuat banget, yaitu surah As-Saff, yang artinya satu barisan. Jadi surah ini tuh ngomongin soal pentingnya integritas, kesatuan, dan yang paling penting aksi nyata dalam iman kita. Yuk langsung aja kita mulai. Surah ini tuh begitu dibuka, langsung jelek gitu, dengan satu pertanyaan yang super tajam. Dan ini bukan pertanyaan basa-basi loh, ini tuh kayak sebuah sentilan keras buat kita semua yang ngaku beriman. Ngajak kita buat ngaca. Omongan sama perbuatan kita udah sinkron belum sih? Atau jangan-jangan jauh panggang dari api? Nah, coba deh perhatikan, kontrasnya di sini dapet banget. Di satu sisi, ada hal yang Allah benci banget, yaitu orang yang cuma omong doang, tapi nggak dikerjain. Tapi di sisi lain, Allah justru cinta banget sama mereka yang berjuang di jalannya, tapi nggak sendiri-sendiri. Mereka itu satu barisan, rapi, dan solid. Ini dia intinya, surah ini nyatuin antara ucapan dan tindakan dan juga nyatuin barisan perjuangan. Dan metaforanya tuh keren banget, digambarin di sini. Jadi barisan yang disukai Tuhan itu bukan cuma kerumunan orang ya, tapi kayak bangunan yang kokoh. Coba bayangin deh, sebuah bangunan di mana tiap batanya itu saling ngunci, saling nguatin satu sama lain. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, ini tuh ibarat komunitas yang solid banget. Saling dukung, saling jadi jaring pengaman buat sesama, bareng-bareng bikin kebaikan. Kekuatan kayak gini, wah susah banget buat dihancurin. Nah, inilah gambaran ideal dari sebuah komunitas orang beriman. Dan ternyata ya, tantangan buat nyatuin barisan, buat nyamain omongan sama perbuatan itu bukan masalah baru. Surah ini ngajak kita buat flashback sedikit, lihat cerita para nabi. Biar kita tahu kalau perjuangan ini tuh udah ada dari dulu, dari zaman ke zaman. Contoh pertama nih, dari Nabi Musa. Coba deh rasain gimana pedihnya pertanyaan beliau ini. Kaumnya itu tahu banget loh siapa dia, tahu kalau dia itu utusan Allah. Tapi anehnya mereka malah nyakitin beliau. Ini nunjukin ke kita kalau penolakan itu bisa terjadi separah itu. Bahkan saat kebenaran udah jelas banget di depan mata. Polanya sama, kejadian lagi di zaman Nabi Isa. Padahal pesan beliau tuh jelas banget loh. Beliau datang buat mengonfirmasi kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Dan sekaligus ngasih kabar gembira soal datangnya Rasul setelah beliau, yaitu Nabi Muhammad. Jadi pesannya itu nyambung, bukan mutusin. Tapi ya, itu sama kayak Nabi Musa, pesannya juga ditolak. Jadi benang merahnya di sini nih, waktu para nabi itu datang bawa bukti-bukti yang nyata, yang nggak bisa dibantah, gimana respon orang-orang yang nolak? Mereka malah meremehkan, bukannya ngasih argumen balik yang logis, mereka malah nuduh. Kebenaran yang jelas-jelas ada di depan mata, dibilangnya ini sih sihir. Yah, emang itu cara paling gampang sih buat nolak sesuatu yang kita nggak suka. Oke, setelah kita lihat tantangan di masa lalu, sekarang surah ini ngasih kita sebuah penegasan yang bikin kita optimis. Walaupun banyak banget yang coba menghalangi kebenaran, tapi ada janji dari Tuhan kalau pada akhirnya kemenangan itu pasti datang. Di sini ada metafora yang kuat banget. Diibaratkan orang-orang kafir itu berusaha memadamkan cahaya Allah cuma pakai mulut mereka. Tentu ini bukan soal niup lilin atau api beneran ya. Ini tuh gambaran tentang usaha yang sia-sia buat ngebatalin kebenaran dari Tuhan cuma pakai omong kosong, propaganda, dan kebohongan. Dan inilah balasannya, sebuah janji yang gak mungkin diingkari. Gak peduli deh seberapa bencinya mereka, seberapa kencangnya usaha mereka, Allah janji. Cahayanya itu bakal tetap dibikin sempurna. Kebenaran itu ujung-ujungnya bakal menang, bakal bersinar terang, ngalahin semua gelap. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita bisa jadi bagian dari cahaya yang menang ini? Nah, surah As-Saff ini nawarin kita sesuatu yang menarik. Sebuah bisnis atau perdagangan yang untungnya luar biasa. Ini transaksi anti rugi dijamin. Coba deh perhatiin cara Allah nawarinnya. Bukan kayak perintah yang kaku, kerjakan ini, bukan. Tapi lebih kayak tawaran yang bikin penasaran. Seolah-olah bertanya ke kita, mau nggak aku kasih tahu satu bisnis yang bisa nyelamatin kamu dari siksa yang pedih? Nah, di sini kita bisa lihat detail proposal bisnisnya. Investasi dari kita apa? Pertama, iman yang benar kepada Allah dan Rasul-Nya. Terus berjuang atau berjihad yang artinya ngerahin semua kemampuan kita dengan harta dan jiwa kita. Terus keuntungannya apa? Wah, ini dia. Untungnya tuh nggak cuma satu, tapi banyak banget. Dosa-dosa kita diampuni, kita dapat surga, dapat pertolongan langsung dari Allah, dan juga kemenangan yang udah dekat. Ini sih the best deal ever, ya kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari surah ini. Ini bisa dibilang puncaknya. Klimaks dari semua pesan yang udah kita bahas tadi.
Sebuah panggilan terakhir yang rasanya tuh langsung nancep ke hati kita masing-masing. Kita diingetin lagi nih sama seruan Nabi Isa ke para pengikutnya. Ini pertanyaan yang kayaknya abadi banget, selalu relevan dari zaman ke zaman. Waktu kebenaran itu manggil, siapa nih yang mau jadi penolongku buat negakin agama Allah? Dan inilah jawaban yang ideal. Ini jawaban dari para Hawariyun, pengikut-pengikut setianya Nabi Isa. Mereka nggak pakai mikir lama, nggak pakai ntar dulu deh. Langsung dengan tegas dan penuh komitmen mereka jawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Tapi, ya kenyataannya, gak semua orang jawab panggilan itu. Dari sejarah Bani Israel kita belajar kalau mereka itu pecah jadi dua. Ada satu kelompok yang beriman, mereka jawab panggilan itu dan gabung ke dalam barisan. Tapi ada kelompok lain yang menolak. Mereka milih jalan yang beda. Ini jadi pengingat keras buat kita kalau pilihan buat jadi penolong agama Allah itu benar-benar ada di tangan kita. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Dan kita sampai di ayat penutupnya. Ayat ini kayak ngambil semua cerita tadi, semua perumpamaan tadi, dan mengubahnya jadi satu perintah langsung buat kita semua. Di sini, sekarang. Jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Jadi pertanyaan yang dulu ditanyain Nabi Isa itu sekarang jadi panggilan buat kita semua. Di zaman kapanpun kita hidup. Pertanyaannya bukan lagi buat mereka di masa lalu, tapi buat kita. Siapkah kita menjawab panggilan ini dan menjadi bagian dari bangunan yang kokoh itu?